Gereja yang makan bersama. Inilah pokok bahasan saya kali ini. Gereja yang makan bersama dan meja yang mengubah sejarah ini ya. Kisahnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Alkitab sebenarnya penuh dengan meja. Meja bukan sekedar tempat untuk makan Bapak Ibu. Meja adalah tempat hati dibuka ya. Meja adalah tempat perjanjian dibuat. Meja adalah tempat pengkhianatan terungkap dan juga tempat pengampunan dipulihkan Bapak Ibu. Yesus tidak hanya berkhotbah di bukit, ia juga duduk di meja. Ia makan bersama para pemungut cukai ya. Ia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ia memberi makan 5.000 orang dan pada malam terakhir ia memecahkan roti, Bapak Ibu. Gereja mula-mula digambarkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ayat 46. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan, makan bersama bukan tambahan di sini Bapak Ibu. Itu bagian daripada kehidupan rohani ya. Nah, apa hubungannya hobi kuliner ke persekutuan Kristus ini Bapak Ibu? Ke persekutuan kudus ini ya. Hari ini banyak gereja suka kulineran Bapak Ibu. Foto makanan lebih banyak daripada foto Alkitab terbuka di WhatsApp ya. Restoran lebih sering dikunjungi daripada rumah doa ya. Apakah itu salah? Tidak selalu Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah Kristus hadir di meja itu? Ataukah hanya selera? Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4 Bapak Ibu ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ini. Makan jasmani perlu ya, tetapi gereja dipanggil untuk memberi makan jiwa ya. Jika gereja hanya kenyang secara fisik, tetapi lapar secara rohani, ia sedang berjalan menuju kekeringan Bapak Ibu. Apa itu meja yang mempersatukan? Di dalam budaya Ibrani, makan bersama itu berarti menerima ya. Berarti membuka hidup Bapak Ibu. Yesus memecah batas sosial dengan duduk makan bersama dengan orang-orang yang dianggap najis ya. Ia tidak takut reputasinya tercemar Bapak Ibu. Karena kasihnya lebih besar daripada opini manusia ini. Meja gereja seharusnya menyatukan kaya dan miskin, menghapus jarak sosial ya, menghangatkan yang terasing dan menguatkan yang lemah ya. Namun Rasul Paulus menegur jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 11 karena perjamuan kudus mereka berubah menjadi ajang egoisme Bapak Ibu. Yang kaya makan duluan, yang miskin kelaparan. Dan Paulus berkata, apakah kamu menghina jemaat Allah? Betapa seriusnya Tuhan memandang meja gereja itu Bapak Ibu. Lah, apa sebenarnya gereja yang mengerti makna hati? Makna dari roti juga. Roti di dalam Alkitab bukan sekedar makanan ya. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang darahnya. Setiap kali gereja makan bersama, ia sedang mengingat tubuh yang dipecah. Ia sedang mengingat darah yang tercurah. Jika meja kita penuh tawa, tetapi kosong dari rasa syukur, kita kehilangan makna, Bapak Ibu. Jika meja kita penuh
foto, tetapi tidak ada doa, kita kehilangan arah. Gereja yang benar bukan sekedar hobi kulineran. Gereja yang benar menjadikan setiap meja sebagai mezbah kecil ini. Nah, sebuah seruan profetis bagi gereja, bagi kita semua ya. Kembalikan meja itu kepada Tuhan. Hai gereja Tuhan, jangan biarkan meja itu menjadi pusat kenikmatan diri. Jadikan meja itu sebagai pusat persekutuan kudus. Undang yang tersisih, ajak yang kesepian, dengarkan yang jarang didengar. Sebab Yesus berkata di dalam Lukas 34, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin. Meja gereja harus terbuka, bukan hanya untuk teman dekat, tetapi untuk yang membutuhkan kasih, Bapak Ibu. Meja yang menjadi kesaksian. Dunia melihat gereja bukan hanya dari mimbar, tetapi dari meja ya. Apakah di meja gereja ada gosip? Ataukah ada doa? Apakah di meja gereja itu ada persaingan? Atau ada pengampunan? Yesus dikenal karena makan dengan orang berdosa. Mereka menyebutnya sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Biarlah gereja juga dikenal sebagai tempat yang orang menemukan penerimaan ya, tempat orang menemukan kasih, dan tempat orang menemukan Kristus ini. Alkitab berakhir dengan gambaran pesta perjamuan anak domba di Wahyu 19 ayat 8 ya. Suatu hari kita tidak lagi makan di restoran dunia, Bapak Ibu. Kita akan duduk di meja kekal ya. Setiap makan bersama hari ini adalah bayangan dari meja itu. Maka jadikan setiap ucapan sebagai syukur ya. Setiap suapan sebagai rasa hikmat. Jadikan setiap perjamuan sebagai persekutuan. Jadikan setiap meja sebagai kesaksian. Sebab gereja yang makan bersama dengan hati yang benar sedang mempersiapkan diri untuk pesta kekal bersama Kristus. Amin.